بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكون ذلك الكتاب dan adanya itu kitab fauqal arsy di atas arsy sabitun itu sahih akhraja telah meriwayatkan hadisahu akan hadisnya zalikal kitab Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i bis Sunanil Kubra dalam kitab As-Sunanil Kubra wa ghairuhuma dan oleh selain keduanya Al-Bukhari wan Nasa'i. Wa lafzu riwayat Ibn Hibban dan lafaz riwayat Ibn Hibban, redaksi riwayat Ibn Hibban mengatakan lamma khalaqallahu al-khalqa, ketika menciptakan oleh Allah al-khalqa akan para makhluk, kataba menetapkan oleh Allah fi kitabin dalam suatu kitab, yaktubuhu yang menetapkan oleh Allah akan itu kitab, ala nafsihi atas zatnya, yang dimaksud Allah berjanji. Allah berjanji. Jadi kataba fi kitabin yaktubuhu ala nafsihi yang dimaksud apa? Berjanji. Wa huwa dan dia kitab marfu'un itu diangkat fawqal arsy di atas arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi, inna rahmati sesungguhnya rahmatku kata Allah taghlibu mengalahkan ghadabi akan murkaku. Yang dimaksud dengan makna kalimat ini kemarin sudah kita bahas, sudah kita baca bahwa tanda-tanda rahmat Allah itu jauh lebih banyak dibanding tanda-tanda murkanya. Alam ini dengan segala isinya, apa yang kita rasakan, tubuh kita, di sekitar kita, itu semua adalah apa? Tanda-tanda rahmat Allah. Asarun min azari rahmatillah, itu jauh lebih banyak dibanding apa? Tanda-tanda murkanya Allah. Nah, jadi di atas arsy ada kitab bertuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi. Dalam riwayat lain inna rahmati sabaqat ghadabi. Ini kitab ditempatkan di atas arsy, sehingga hadis ini menegaskan bahwa di atas arsy ada tempat. Di atas arsy ada tempat. Nah, maka sesat orang yang mengatakan bahwa Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Karena berarti di atas keyakinan rusak tersebut, maka Allah berdampingan dengan kitab itu. Juga di atas keyakinan rusak tersebut, maka berarti Allah membutuhkan kepada arsy. Juga di atas keyakinan rusak tersebut, maka berarti Allah sama besar dengan arsy, atau lebih kecil daripada arsy, atau lebih besar dari arsy. Artinya keyakinan rusak tersebut menetapkan Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Nauzubillah. Semua itu sesat. Keyakinan yang benar, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan arsy, maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Tidak boleh dikatakan bersemayam di atas arsy. Maka waspadai itu terjemahan yang beredar, terjemahan Al-Quran yang beredar, itu terjemahan rusak gitu. Terjemahan rusak, batil,
menyesatkan. Walaupun yang mengeluarkan Departemen Agama itu terjemahan rusak. Mudah-mudahan didengar video kita ini dan terdengar oleh mereka, tim Lajnah Terjemah Al-Quran. Mudah-mudahan ini terjemahan istawa yang disandarkan bagi Allah oleh mereka diterjemahkan bersemayam. Ini terjemahan batil, terjemahan rusak, terjemahan sesat. Terjemahan sesat. Ingat-ingat itu. Apa artinya bersemayam? Bertempat. Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersemayam itu artinya apa? Bertempat. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah yang menciptakan arsy. Allah tidak bertempat di atas arsy. Dan ingat, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Penting ini, disepakati oleh para ulama kita, dicatatkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, juga oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, juga oleh Az-Zurqani, juga para ulama lainnya. Ada banyak menetapkan bahwa terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Ingat-ingat itu. Dan membaca terjemahan Al-Quran tidak berpahala seperti membaca Al-Quran. Bahkan terjemahan yang sangat harfiah itu justru bisa jadi menyesatkan. Nah, ini waspadai ini. Jadi baca Al-Quran, baca saja sudah Al-Qurannya. Kita tidak faham, tidak ada masalah. Dan bahkan tidak dituntut semua orang Islam memahami kandungan Al-Quran. Yang karena itulah kandungan Al-Quran sudah dari dahulu dibuat tafsirnya oleh para ulama. Ada yang sekian puluh jilid, sekian puluh jilid, sekian puluh jilid. Itu artinya kandungan Al-Quran tidak sesederhana terjemahannya. Maka terjemahan ini sangat beresiko, sangat riskan, beresiko menyesatkan. Lanjut. Fa in hawala, maka apabila berusaha, muhawilun oleh seorang yang berusaha, ayyu awwilah untuk mentakwil oleh dia muhawil, fauqa akan kata fauqa bimakna duna, dengan makna duna, artinya di bawah. Sehingga dia mentakwil hadis Nabi yang mengatakan fahuwa wa huwa marfu'un fauqal arsh. Oleh dia kemudian dipalingkan makna fauqa dengan makna duna, yang berarti di bawah. Ya, tentu ini takwil batil. Ini jawabannya, qila lahu, qila dikatakan lahu, dijawab bagi pemahaman takwil rusak tersebut. Takwilun nususi bermula takwil nas-nas, baik Al-Quran atau hadis, la yajuzu, itu tidak boleh, illa bidalilin naqliyin sabitin, kecuali dengan dasar dalil naqli yang sahih, au aqliyin, atau dalil aqli qati'in yang pasti. Dasar berlakukan takwil itu adalah adanya kebutuhan. Kebutuhannya telah ditetapkan oleh syara' itu sendiri atau ditetapkan oleh akal yang sehat kepada keharusan memberlakukan takwil. Jadi takwil itu tidak sembarangan ditetapkan. Walaysa indahum, dan tidak ada indahum bagi mereka yang mentakwil fauqa dengan duna, syai'un, suatu apapun, min hadaini, dari ini dua perkara, dalil naqli sabit atau dalil aqlin qati,
dalil aqliyun qati', tidak ada. Artinya tidak ada keharusan berlakukan takwil fauqa dengan duna. Tidak ada kebutuhannya. Wala dalila, dan tidak ada dalil ala luzumi ta'wili, di atas keharusan takwil fi hadzal hadis, dalam ini hadis. Ya, kenapa harus ditakwil? Fauqal arsh, bahwa kitab tersebut sudah tegas disebutkan oleh Rasulullah marfu'un fauqal arsh, di atas arsh, diletakkan atau diangkat di atas arsh. Sebagian riwayat menyebutkan maudhu'un fauqal arsh, diletakkan di atas arsh. Kaifa, bagaimana mungkin? Wa qad qala ba'dul ulama'i, dan sungguh telah berkata oleh sebagian ulama, innal lawhal mahfuz, sesungguhnya al-lawhal mahfuz fauqal arsy, itu di atas arsy. Jadi bahkan tidak hanya kitab itu yang bertuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi atau inna rahmati sabaqat ghadabi yang ada di atas arsy, bahkan terkait al-lawhul mahfuz pun sebagian ulama mengatakan ada di atas arsy. Jadi kitab tersebut dengan al-lawhul mahfuz itu dua perkara yang berbeda. Al-Lauhul Mahfuz itu apa? Kitab atau lauh. Lauh itu makna harfiahnya papan atau semacam apa ya? Ya, makna harfiahnya papan ya. Jadi kalau ada di dinding apa namanya? Figura gitu. Itu disebutnya lauhah. Disebutnya apa? Lauhah. Papan tulis kadang disebut lauh. Selain sabura juga disebut apa? Al-lawh. Nah, papan ini al-lawhul mahfuz, al-mahfuz makna artinya yang terpelihara. Itu di dalamnya tercatatkan segala apapun kejadian pada alam ini. Dicatatkan oleh al-qalamul a'la. Sebelum penciptaan alam ini, di antara yang pertama kali diciptakan setelah air adalah ini al-lawhul mahfuz dan al-qalamul a'la. Al-qalam al-a'la, pulpen yang sangat besar ini, diperintah oleh Allah untuk menulis di atas al-lawh tersebut. Kemudian menulislah oleh pulpen tersebut tanpa ada siapapun yang memegangnya terhadap peristiwa serinci-rincinya kejadian pada alam ini sampai hari kiamat. Nah, ini namanya apa? Al-Lauhul Mahfuz. Nah, jadi Al-Lauhul Mahfuz ini menurut sebagian ulama letaknya di mana? Di atas arsy. Sehingga ini pun menjadi dalil bukti bahwa di atas arsy ada tempat. Ada tempat. Nah, ini waspadai, karena orang-orang Wahabi sesat yang sekarang mereka mengaku dirinya Salafi, mereka mengatakan Allah di atas arsy. Lalu sebagian mereka untuk menipu dan menyesatkan orang-orang awam mengatakan di atas arsy tidak ada tempat. Ini menyesatkan ini. Terbantahkan dengan hadis-hadis Rasulullah ini bahwa di atas arsy ada tempat, dan menetapkan tempat bagi Allah adalah sesat, kekufuran. Menetapkan tempat bagi Allah adalah kufur, karena berarti di atas keyakinan rusak tersebut maka Allah sebagai benda memiliki bentuk, memiliki ukuran. Nauzubillah. Lanjut. Qala ba'dul ulama, telah berkata ba'dul ulama, oleh sebagian ulama, innal lawhal mahfuz, sesungguhnya al-lawhal mahfuz fawqal arsy, itu di atas arsy. Annahu, karena sesungguhnya lam yarid, tidak datang nassun sarihun, teks yang tegas, bi annahu, dengan bahwa dia al-lawhal mahfuz fawqal arsy, di atas arsy, wala bi annahu tahtal arsy, dan tidak pula ada nas yang sharih bahwa dia Allahul Mahfuz di bawah arsy.
Fabaqiyal amru, maka tersisalah perkaranya, ala al-ihtimali, di atas kemungkinan, ay ihtimali, artinya kemungkinan, annal lauhal mahfuz, bahwa al-lauhal mahfuz fawqal arsy, di atas arsy, wa ihtimali annahu tahtal arsy, dan kemungkinan bahwa ia al-lauhal mahfuz tahtal arsy, di bawah arsy. Fa'ala qawlihi, maka di atas pendapatnya sebagian ulama, innahu fawqal arsy, fa'ala qawlihi, maka di atas pendapatnya kaum musyabbih, seorang musyabbih mujassim, dhamir hi-nya ini kembali kepada mujassim, musyabbih. Fa'ala qawlihi, maka di atas pendapatnya kaum atau orang musyabbih, orang yang menyerupakan Allah, orang yang berkeyakinan sesat menetapkan Allah di atas arsy, innahu, bahwa dia Allah, menurut dia, menurut orang tersebut, fawqal arsy, di atas arsy, yakunu, maka adalah orang tersebut, ja'adal lauhal mahfuz, menjadikan oleh dia akan al-lauhul mahfuz, muadilan, serupa, lillahi, bagi Allah. Tentu itu sesat jadinya. Ayyakunallahu, artinya bahwa adanya Allah di atas keyakinan orang musyabbih tersebut, bimahadati qismin, di atas bagian daripada arsy, wallauhul mahfuz, wallauhu, dan al-lauh, bimahadati qismin, di atas sebagian minal arsy, daripada arsy. Artinya berbagi tempat. Di atas keyakinan rusak orang musyabbih mujassim atau orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang ini. Mereka yang mengaku dirinya salafi di zaman kita sekarang ini, mereka kelompok sesat ini. Ingat-ingat ini, waspadai. Jangan sampai mengikuti keyakinan rusak mereka. Wahada, dan bermula ini keyakinan menetapkan tempat bagi Allah, lalu diyakini berdampingan dengan al-lauhul mahfuz, lalu juga bersampingan dengan kitab yang bertuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi, tashbihun, itu penyerupaan, lahu, baginya Allah, bi khalqihi, dengan ciptaannya. Lianna muhadata syai'in li syai'in, karena sesungguhnya membayangi, artinya bertempat di atas sesuatu, li syai'in, bagi sesuatu, min sifatil makhluqi, adalah dari sifat-sifat makhluk. Menetapkan sesuatu di atas sesuatu, itu berarti sesuatu tersebut sama-sama makhluk, sama-sama memiliki bentuk dan ukuran. Kalau saya katakan ini benda di atas meja, ketika dikatakan di atas, maka berarti apa? Mengambil tempat. Maka berarti apa? Ini benda memiliki bentuk dan ukuran, sebagaimana tempatnya juga memiliki bentuk dan ukuran. Sehingga menetapkan Allah di atas arsy, maka berarti sama saja mengatakan Allah sebagai benda, memiliki bentuk dan ukuran. Nauzubillah. Tentu itu adalah keyakinan rusak. Karena sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, mestilah dia itu membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukurannya tersebut. Dan sesuatu yang membutuhkan mustahil sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang berhak disembah, mustahil. Karena itu mustahil Allah memiliki bentuk dan ukuran. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Lanjut. Wa mimma, dan dari sesuatu, yadullu, menunjukkan, ala anna dzalikal kitab, atas sesungguhnya itu kitab, fawqal arsy, di atas arsy, fawqiyatan haqiqiyatan, akan fawqiyah hakiki, dalam makna di atas, dalam makna di atas secara indrawi, dalam makna hakikat di atas. La tahtamilu ta'wila, yang tidak mengandung akan ta'wil. Al-hadithu, itu hadis, alladhi rawahu an-Nasa'i, yang telah meriwayatkannya oleh An-Nasa'i,
As-Sunanil Kubra, dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, kitaban, menetapkan oleh Allah, kitaban, akan suatu ketetapan, qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum menciptakan oleh Allah as-samawati, akan langit-langit, wal arda, dan bumi, bi alfai sanatin, dengan jarak 2000 tahun. Fahuwa, maka dia kitab, indahu, bagi Allah, alal arsy, di atas arsy. Nah, indahu di sini bukan artinya berdampingan, tapi maksudnya kitab tersebut dimuliakan. Inda di sini lit tasyrif, nanti akan dibahas di bawah. Kata inda itu tidak melulu untuk menetapkan tempat atau jarak atau arah samping. Tidak, dalam bahasa Arab kata inda itu ada banyak kandungan maknanya, salah satunya lit tasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan. Untuk menunjukkan kemuliaan atau untuk menunjukkan diridhai. Seperti misalkan innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah. Kata inda di sini untuk menunjukkan diridhai. Nah gitu. Jadi kata inda dalam hadis ini bukan dalam makna berdampingan. Fahuwa, maka dia kitab, indahu, bagi Allah, alal arsy, di atas arsy, wa innahu, dan sesungguhnya Allah, anzala, telah menurunkan, min dzalikal kitabi, dari itu kitab, ayataini, akan 2 ayat, khutima bihima, khutima, ditutup, bihima, dengan keduanya, ayataini, suratul Baqarah, akan surat Al-Baqarah. Itu ayat dari mulai amanur rasulu, di belakang surat Al-Baqarah, amanur rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Wa fi lafzin, dan dalam satu lafaz, li muslimin, bagi Imam Muslim, fahuwa, nih dalam redaksi Imam Muslim terkait kitab yang ada di atas arsy tersebut disebutkannya fahuwa mawdu'un, bahwa maka dia kitab, mawdu'un, itu diletakkan, indahu, bagi Allah, fahada, titik tu redaksi Imam Muslim, fahuwa mawdu'un indahu, dengan redaksi begitu. Jadi ada beberapa redaksi yang satu lainnya saling memberi makna dan saling menguatkan. Ada dengan redaksi fahuwa mawdu'un, ada redaksi lain fahuwa marfu'un. Sehingga 2 kalimat ini memberi penegasan bahwa di atas arsy ada tempat. Fahadha, maka ini redaksi kata mawdu'un sharihun, itu tegas, fi anna dzalikal kitab, dalam sesungguhnya itu kitab, fawqal arsy, di atas arsy, fawqiyatan haqiqiyatan, akan fawqiyah haqiqiyah, pengertian atas dalam mana apa? Indrawi, dalam makna hakiki. Pengertian di atas dalam makna fisik. La tahtamilut ta'wil, yang tidak mengandung akan ta'wil. Wa kalimatu inda, dan kalimat inda dalam hadis ini, itu tadi redaksinya mengatakan apa? Fahuwa mawdu'un indahu. Kalimat inda lit tasyrifi, itu untuk at-tasyrif, untuk memuliakan. Artinya itu kitab diletakkan di atas arsy dan dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Diistimewakan. Laisa li isbati tahayyuzillahi, bukan, nih kata inda di sini bukan untuk menetapkan bertempat Allah fawqal arsy, di atas arsy. Lianna inda, karena sesungguhnya kata inda tusta'malu, itu digunakan li ghairil makani, bagi bukan tempat, bagi selain tempat.
Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, contohnya ini. Kata inda tidak hanya melulu dipergunakan untuk menunjukkan tempat. Seperti dalam ayat ini firman Allah, wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mawdud. Wa amtarna, dan telah menghujani oleh kami, alaiha atasnya itu perkampungan Nabi tersebut, itu yang disiksa. Nabi apa? Nabi Hud ini dalam surat Hud. Hijaratan, akan bebatuan, min sijilin mawdud, dari sijil mawdud, yang dibakar, musawwamatan, yang ditandai. Makna harfiahnya ini musawwamatan, yang ditandai, inda rabbika. Nah, ini ada kata inda rabbika dalam ayat ini. Nah, tentu tidak boleh difahami bahwa neraka itu bersampingan dengan Allah, lalu batu tersebut dibakar di neraka sebelum kemudian diturunkan kepada kaum Nabi Hud. Itu pemahaman rusak. Nah, jadi kata inda rabbika dalam ayat ini bukan untuk menunjukkan bahwa Allah bertempat lalu bertambingan dengan neraka tersebut. Innama tadullu, sesungguhnya hanyalah, tadullu, menunjukkan, inda, oleh kata inda huna di sini, anna dzalika, sesungguhnya demikian itu, bahwa bebatuan tersebut apa? Itu tadi musawwamatan min sijilin mawdudi musawwamatan, bahwa peristiwa batu tersebut kemudian sampai diturunkan sebagai siksaan atas kaum Nabi Hud bi'ilmillah. Jadi inda rabbika di sini untuk menunjukkan apa? Ini dia bi'ilmillah, dengan diketahui oleh Allah, ditetapkan, diketahui olehnya. Walaysal ma'na, dan bukanlah maknanya ayat tersebut, anna tilkal hijarata, bahwa itu bebatuan, mujawiratun, itu berdampingan, lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, fil makani, pada suatu tempat. Ya, tentu pemahaman begitu itu pemahaman rusak. Na'udzubillah. Faman yahtajju, faman, maka siapa orang, yahtajju, berhujjah, berdalil, bimujarradi kalimat inda, dengan hanya kalimat inda, liisbatil makani, untuk menetapkan tempat, wattaqarubi, dan kedekatan jarak, bainallahi, antara Allah, wa baina khalqihi, dan antara makhluknya, fahuwa, maka dia itu orang, min ajhalil jahilina, dari paling bodohnya orang-orang yang bodoh. Wa hal yaqulu aqilun, dan apakah akan berkata oleh seorang yang berakal, anna tilkal hijarata, bahwa inna tilkal hijarata, bahwa itu bebatuan, allati anzalallahu, allati anzalaha, yang telah menurunkannya akan itu hijarah, Allah, oleh Allah, ala ulaikal kafarati, atas mereka orang-orang kafir, nazalat minal arsy, turun dari arsy, ilaihim, kepada mereka, al-kafara, wa kanat mukawwamatan, dan adalah itu hijarah, mukawwamatan, itu dibakar, bimakanin, di suatu tempat, fi jambillahi, di samping Allah, fawqal arsy, di atas arsy. Nah, tentu tidak, itu adalah pemahaman rusak. Orang akal, orang yang berakal sehat tidak akan mengatakan begitu. Nah, dengan demikian maka nyatalah orang-orang Wahabi dan orang-orang musyabbihah sebelumnya, generasi sebelumnya, karena kaum musyabbihah itu turun temurun, dan di zaman kita sektenya banyak, bahkan Wahabi saja pecah belah, sesama mereka saling menyesatkan. Orang Wahabi ada kelompok di antara mereka yang disebut dengan jihadi, ada asari, ada istilah kata mereka salafi, ada istilah mereka haroki.
Macam-macam tuh, sesama mereka saling mengkafirkan. Menyatukan mereka akidah tasybih, akidah sesat, menyerupakan Allah dengan ciptaannya, mengatakan Allah punya bentuk, punya ukuran. Yang ini diambil dari imam agung mereka, seorang yang sangat sesat, nyata sesatnya, sudah diperangi oleh para ulama mereka yang hidup sezaman dengannya hingga sampai sekarang ini, yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi pangkal kerusakan ini siapa? Ini dia Ibnu Taimiyah. Musibah paling besar di akhir zaman ini adalah menyebarnya keyakinan rusak Ibnu Taimiyah. Demikian dinyatakan oleh banyak para ulama kita. Pangkalnya ini Ibnu Taimiyah. Mereka berkeyakinan, orang-orang musyabbihah mujassimah yang di zaman sekarang itu tadi adalah orang-orang Wahabi dengan berbagai sektenya, dengan berbagai pecahan-pecahan kelompoknya. Mereka semua bersatu dalam keyakinan tasybih, tajsim, menyerupakan Allah, mengatakan Allah sebagai jisim, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Mereka mengatakan Allah punya anggota badan, punya rambut, punya mata, punya kuping, punya hidung, punya mulut, punya tangan. Tangannya tersusun dari jari-jari. Itu mereka mengatakan begitu di buku-buku mereka. Punya kaki. Salah satu pemimpin mereka bernama Khalid Basalamah. Nah, supaya didengar ini. Supaya didengar masuk video ini. Dia mengatakan Allah punya kaki, lalu kakinya akan dimasukkan ke neraka sampai kemudian kakinya keriput. Nauzubillah, nauzubillah. Ini bukan keyakinan tauhid. Ini keyakinan Yahudi, bukan akidah Islam, akidah orang kafir, akidah orang kafir. Nauzubillah. Mereka menetapkan anggota-anggota badan bagi Allah. Bahkan ada di antara kaum musyabbihah yang mengatakan Allah punya rambut, rambutnya keriting. Nauzubillah. Bahkan ada di antara kaum musyabbihah mengatakan Allah dalam bentuk seorang pemuda yang belum tumbuh jenggot. Syabun amrad. Nauzubillah. Ini keyakinan kafir, bukan akidah Islam. Lalu ada di antara kaum musyabbihah itu berkeyakinan, kata mereka, Allah syaikhun asmatu. Jadi mereka berselisih pendapat, berbeda-beda di antara mereka itu tadi, bersekte-sekte, bergolongan-golongan. Sebagian mereka mengatakan, kata mereka, Allah dengan bentuk syaikhun asmatu, orang tua yang bungkuk. Nauzubillah. Sebagian mereka mengatakan begitu. Itu tadi ada yang mengatakan, kata mereka, Allah punya rambut, rambutnya keriting, ja'dun qatat. Ja'd itu kribo, kata mereka. Nauzubillah, nauzubillah. Kaum musyabbihah seperti itu. Lalu untuk mengelabui orang-orang awam, mereka berkata apa? Itu semua tidak seperti yang dibayangkan dalam pikiran kita. Jangan dibayangkan, jangan dibayangkan. Itu untuk menipu itu, supaya memasukkan akidah rusak ini ke dalam keyakinan orang-orang awam. Padahal itu jelas-jelas tasybih, tajsim, akidah rusak, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Dan itu bukan aqidatul tauhid, itu adalah aqidatul Yahudi, akidah orang-orang Yahudi. Nah, sebarkan video ini, jangan sampai umat Islam rusak karena dicekoki oleh orang-orang Wahabi akidah tasybih, akidah tajsim, karena mereka nyebar, ada itu di mana-mana itu.
Nauzubillah. Grup cingkrang. Grup apa? Cingkrang. Sama jenggotnya nggak pada rapi. Jenggotnya nggak pada rapi. Pak Haji mah ini rapi itu. Mereka mau jenggotnya berantakan kemari karena alasan mereka mencukurnya haram. Nauzubillah. Karena mereka mencukurnya haram, mencukur jenggot haram. Nauzubillah. Nah, waspadai keyakinan mereka. Mereka masuk masjid-masjid, terutama masjid-masjid komplek. Yang mirisnya masjid-masjid besar, lalu dikuasai oleh mereka, menyebar akidah mereka, rusaklah umat Islam ini. Jangan sampai kita masuk dalam akidah rusak semacam itu. Dan ini sudah disinyalir oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, dan ini merupakan karamah dari beliau, di mana beliau seorang wali Allah. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Ketika nanti kiamat sudah semakin dekat, ada sekelompok dari umat ini, dari umat Rasulullah ini, yang akan merusak akidahnya, keluar dari Islam karena mereka merusak ajaran Rasulullah dengan membawa akidah tasybih. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sayarji'u qaumun min hadhil ummati 'inda qatirabis sa'ati kuffaran. Akan kembali sekelompok orang dari umat ini ketika sudah mendekat kiamat menjadi orang-orang kafir. Lalu beliau ditanya, ya Amirul Mu'minin, kufruhum bil ihdasi am bil inkar? Wahai Amirul Mu'minin, apa sebab kufur mereka? Apakah mereka membawa ajaran yang baru atau mengingkari ajaran yang ada? Kata beliau apa? Bal bil inkar, yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Mereka mengingkari ajaran yang sudah ada, merusak ajaran ini, yaitu mereka menyebarkan apa? Menyebarkan akidah tasybih. Mereka mensifati Allah dengan jisim, dengan fisik, dengan tubuh, wal a'dha, dan anggota-anggota badan. Persis keyakinan orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang ini. Ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnul Muallim Al-Qurashi dalam kitab namanya Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi. Juga diriwayatkan oleh para ulama lainnya. Nah, maka waspada, jangan sampai jatuh dalam akidah tasybih. Orang yang rusak akidahnya, maka tidak bermanfaat baginya amal ibadahnya, sedikit pun tidak bermanfaat. Salatnya, puasanya, zakatnya, apapun amal solehnya tidak bermanfaat, karena dia digolongkan bersama orang-orang kafir, seperti yang kafir asli, mereka yang nyata di luar Islam. Oleh karena para ulama mengatakan, sesungguhnya ada di antara orang yang mengaku Islam dan dia tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi kafir. Para ulama mengatakan begitu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, dan lain sebagainya. Mereka mengatakan apa? Inna minal muslimin man yakhruju minal islami min ghairi ay yaqsidal khuruja minhu. Sesungguhnya ada di antara orang-orang Islam yang dia keluar dari Islamnya menjadi kafir, walaupun dia tidak bertujuan untuk keluar dari Islam. Artinya dia mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya muslim. Dengan dasar kata dia, saya juga bersyahadat, saya juga sholat, saya juga puasa, tapi akidah mereka rusak. Contoh misalkan yang paling mudah, Ahmadiyah menetapkan ada nabi setelah Rasulullah, itu keyakinan kufur.
Walaupun orangnya sholat, walaupun bersyahadat, mereka sholat tidak? Sholat tidak bermanfaat sholat mereka, karena dibangun di atas kekufuran. Demikian pula sama parahnya dengan orang yang menetapkan Allah sebagai benda, memiliki bentuk dan ukuran, memiliki tempat dan arah. Ini orang merusak akidahnya, tidak bermanfaat baginya oleh salatnya, oleh puasanya, zakatnya, dan seluruh amal solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim.